Dalam sejarah keagamaan dunia, sosok Uzair menjadi salah satu figur yang paling kontroversial, terutama dalam perbedaan pandangan antara Yahudi Kristen dan Islam. Di dalam tradisi Yahudi tertentu, terdapat keyakinan ekstrem yang menyatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Pernyataan ini bukan sekadar perbedaan tafsir biasa, melainkan menyentuh inti ajaran tauhid dan konsep ketuhanan. Di sisi lain, Kristen tidak menempatkan Uzair dalam posisi ketuhanan ataupun kenabian utama, melainkan hanya memandangnya sebagai seorang imam atau ahli Taurat yang berjasa dalam penulisan dan pengajaran kitab suci mereka. Islam datang dengan posisi yang sangat tegas, membantah kedua pandangan tersebut, sekaligus meluruskan penyimpangan yang terjadi baik dalam keyakinan Yahudi maupun dalam pengaburan peran Uzair dalam pandangan Kristen. Al-Quran secara eksplisit menyebut klaim Yahudi tentang Uzair sebagai anak Allah dalam surah At-Taubah ayat 30. Ayat ini menjadi salah satu dalil paling keras yang menyingkap penyimpangan teologis yang dilakukan oleh sebagian kelompok Yahudi. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa ayat tersebut bukan tuduhan kosong, melainkan koreksi ilahi terhadap keyakinan yang benar-benar pernah diucapkan dan diyakini oleh kelompok tertentu dari Yahudi, terutama pasca pembuangan Babilonia. Dalam periode ini, Taurat mengalami kehancuran fisik dan hilang dari hafalan banyak orang. Ketika Uzair muncul kembali dengan kemampuan luar biasa dalam mengajarkan Taurat secara lengkap dari ingatan dan tulisan, sebagian orang Yahudi terpesona secara berlebihan hingga mengangkatnya ke derajat ilahi. Inilah akar dari klaim bahwa Uzair adalah anak Allah menurut penjelasan banyak mufasir Muslim klasik. Para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Katsir Ats-Tsabari dan Al-Qurtubi menolak keras pandangan Kristen yang mencoba menormalkan persoalan ini dengan menyatakan bahwa Uzair hanyalah seorang imam biasa. Bantahan mereka bukan karena Kristen mengangkat Uzair menjadi Tuhan, tetapi karena Kristen dianggap menutup mata terhadap penyimpangan akidah Yahudi yang sangat fatal. Menurut para ulama Islam, pengingkaran Kristen terhadap klaim Yahudi bukanlah bantahan teologis yang jujur, melainkan upaya meredam konflik doktrin antar agama. Islam tidak mengenal kompromi dalam perkara tauhid, sehingga kesalahan sekecil apapun dalam menisbatkan ketuhanan kepada manusia wajib diluruskan secara terbuka. Islam memandang Uzair sebagai seorang hamba Allah yang saleh dan kemungkinan besar seorang nabi atau wali yang diberi ilmu yang luas. Akan tetapi, Islam dengan tegas menolak pengultusan apapun terhadapnya. Prinsip dasar Islam adalah bahwa tidak ada satupun manusia yang memiliki unsur ketuhanan baik sebagai anak Allah, bagian dari Allah, atau perantara ilahi. Konsep anak Tuhan sendiri dalam Islam dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap keesaan dan kesempurnaan Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Inilah fondasi bantahan Islam terhadap Yahudi maupun Kristen dalam kasus Uzair. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti kontradiksi serius dalam kitab-kitab Yahudi sendiri. Dalam Taurat, Uzair digambarkan sebagai ahli kitab yang taat dan rendah hati. Namun, dalam sejarah lisan, mereka muncul klaim pengangkatan Uzair sebagai anak Allah yang jelas bertentangan dengan ajaran para nabi Bani Israel sebelumnya. Para nabi seperti Musa, Harun, dan Daud tidak pernah mengajarkan konsep ketuhanan manusia. Maka, klaim tersebut dipandang oleh ulama Islam sebagai hasil distorsi akidah akibat fanatisme dan pengkultusan berlebihan terhadap tokoh agama. Bantahan keras juga diarahkan kepada Kristen yang cenderung menganggap isu Uzair sebagai persoalan marginal. Para ulama Islam menilai sikap ini sebagai standar ganda karena Kristen sangat kritis terhadap keyakinan Yahudi yang menolak Isa sebagai Mesias, tetapi cenderung diam terhadap penyimpangan Yahudi yang mengangkat Uzair sebagai anak Tuhan. Menurut ulama Islam,
konsistensi teologis menuntut agar semua bentuk kesyirikan ditolak tanpa pandang bulu. Dalam perspektif Islam, persoalan Uzair bukan sekadar sejarah, melainkan pelajaran besar tentang bahaya mengangkat manusia melebihi kedudukannya. Al-Quran menyebut klaim Yahudi tersebut sejajar dengan klaim Kristen yang menyatakan Isa sebagai anak Allah. Penyebutan sejajar ini menunjukkan bahwa Islam memandang kedua klaim tersebut sebagai bentuk penyimpangan yang sama seriusnya. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa Islam tidak menyerang pribadi Uzair maupun Isa, tetapi menyerang konsep ketuhanan palsu yang dilekatkan kepada mereka. Dengan demikian, posisi Islam sangat jelas dan tegas. Uzair bukan anak Allah, bukan Tuhan, bukan bagian dari Tuhan, dan bukan objek ibadah. Ia adalah manusia yang dimuliakan dengan ilmu dan kesalehan. Klaim Yahudi tentang keilahian Uzair adalah kesesatan akidah yang nyata. Pandangan Kristen yang mengecilkan isu ini tanpa membantah secara prinsipil juga dikritik keras oleh para ulama Islam. Islam hadir sebagai penutup dan pelurus risalah para nabi dengan membawa tauhid murni yang tidak tercampur pengultusan manusia. Kesimpulannya, bantahan keras ilmuwan Muslim terhadap Yahudi dan Kristen dalam persoalan Uzair berangkat dari prinsip tauhid yang absolut. Tidak ada ruang bagi kompromi dalam perkara ketuhanan. Sejarah boleh diperdebatkan, tafsir boleh berbeda, tetapi keesaan Allah adalah kebenaran mutlak. Kasus Uzair menjadi cermin bagaimana umat terdahulu tergelincir ketika rasa hormat berubah menjadi penghambaan dan kecintaan berubah menjadi pengkultusan. Islam mengajak manusia kembali kepada penyembahan murni hanya kepada Allah, tanpa sekutu, tanpa anak, dan tanpa perantara manusia. Fenomena pengagungan tokoh agama hingga melampaui batas kemanusiaan menurut para cendekiawan Muslim bukanlah kejadian yang muncul tiba-tiba, melainkan pola berulang dalam sejarah umat manusia. Kasus Uzair dipahami sebagai akibat dari krisis spiritual yang dialami Bani Israel setelah mengalami kekalahan, kehilangan tanah suci, serta terputusnya tradisi keilmuan. Dalam kondisi seperti itu, figur yang mampu mengembalikan identitas keagamaan seringkali dipuja secara berlebihan. Para ulama Islam menjelaskan bahwa saat masyarakat kehilangan pedoman mereka, cenderung mencari simbol keselamatan dalam bentuk manusia, lalu secara perlahan menempelkan sifat ilahi kepadanya. Inilah yang terjadi pada sebagian pengikut Yahudi terhadap Uzair. Ilmuwan Muslim juga mengkritik pendekatan akademik Barat yang seringkali menafsirkan ayat Al-Quran tentang Uzair sebagai anak Allah hanya sebagai metafora atau klaim minoritas yang tidak signifikan. Menurut ulama Islam, pendekatan seperti ini mengabaikan kesaksian wahyu dan terlalu mengandalkan naskah sejarah yang sudah mengalami penyuntingan berkali-kali. Dalam metodologi Islam, sumber kebenaran tertinggi adalah wahyu ilahi yang bebas dari kepentingan politik dan bias komunitas. Oleh karena itu, ketika Al-Quran menegaskan adanya klaim tersebut, maka seorang Muslim wajib meyakininya sebagai fakta sejarah, meskipun teks Yahudi modern berusaha menutupinya. Selain itu, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa penyimpangan teologis tidak selalu dipegang oleh seluruh komunitas untuk dianggap berbahaya. Cukup sebagian kelompok saja yang menyuarakan keyakinan sesat lalu dibiarkan tanpa koreksi, maka kesalahan tersebut akan membekas dalam memori kolektif umat. Dalam Islam, kesalahan akidah tidak dinilai berdasarkan jumlah pengikutnya, melainkan berdasarkan kesesuaiannya dengan tauhid. Oleh sebab itu, bantahan terhadap klaim tentang Uzair tetap relevan, meskipun sebagian Yahudi masa kini menolaknya. Dalam konteks Kristen, para ulama Islam melihat adanya upaya sistematis untuk mereduksi perbedaan mendasar dengan Yahudi demi kepentingan dialog dan rekonsiliasi. Uzair ditempatkan sekadar sebagai figur sejarah tanpa pembahasan mendalam tentang implikasi akidah dari klaim ketuhanan yang pernah diarahkan kepadanya. Menurut pemikir Muslim, pendekatan seperti ini berbahaya
karena menormalisasi kesalahan teologis dan mengaburkan batas antara tauhid dan kesyirikan. Islam tidak memusuhi dialog, tetapi menolak relativisme dalam keyakinan. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa bantahan terhadap klaim Yahudi dan sikap Kristen dalam masalah Uzair bukan didorong oleh sentimen permusuhan, melainkan oleh tanggung jawab moral untuk menjaga kemurnian konsep ketuhanan. Tauhid dalam Islam bukan hanya doktrin abstrak, tetapi fondasi etika dan peradaban. Ketika manusia diangkat ke derajat ilahi, maka hukum moral menjadi relatif dan otoritas wahyu tergantikan oleh figur manusia. Inilah yang menurut ulama Islam menyebabkan kerusakan agama-agama terdahulu. Dalam banyak karya tafsir dan akidah, para ulama menempatkan kisah Uzair sebagai peringatan keras bagi umat Islam sendiri agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Penghormatan kepada ulama wali atau tokoh agama tidak boleh berubah menjadi keyakinan bahwa mereka memiliki kekuasaan gaib yang berdiri sendiri. Islam memutus segala jalan yang mengarah pada pengkultusan manusia sejak dini. Oleh karena itu, bantahan terhadap Yahudi dan Kristen juga berfungsi sebagai cermin introspeksi bagi umat Islam. Pada akhirnya, posisi Islam dalam persoalan Uzair menegaskan satu pesan utama, bahwa kebenaran wahyu tidak tunduk pada popularitas sejarah ataupun konsensus manusia. Ketika suatu keyakinan bertentangan dengan keesaan Allah, maka keyakinan itu harus ditolak secara intelektual dan spiritual. Uzair tetap dihormati sebagai hamba Allah yang berilmu, namun segala bentuk pengangkatan derajatnya melampaui batas kemanusiaan adalah penyimpangan. Dengan pendekatan ini, Islam tampil bukan sebagai penyerang tradisi lain, tetapi sebagai penjaga kemurnian pesan para nabi yang sejak awal mengajak manusia hanya menyembah Allah semata. Perdebatan tentang Uzair juga membuka ruang kritik mendalam para pemikir Muslim terhadap cara agama-agama lain membangun otoritas keilmuan. Dalam tradisi Yahudi, sosok yang berjasa besar dalam pelestarian kitab seringkali memperoleh legitimasi sakral yang melampaui batas rasional. Para ulama Islam menilai bahwa ketika teks suci dikaitkan secara eksklusif dengan satu tokoh, maka lambat laun tokoh tersebut diposisikan sebagai sumber kebenaran mutlak. Dari sinilah muncul kecenderungan menisbatkan kesempurnaan ilahi kepada manusia. Islam menolak mekanisme ini karena wahyu dalam Islam berdiri di atas otoritas Allah semata, bukan pada figur tertentu. Para ilmuwan Muslim juga menggarisbawahi bahwa penyimpangan keyakinan seringkali dimulai dari bahasa dan istilah keagamaan. Penggunaan ungkapan kehormatan yang berlebihan tanpa kontrol akidah dapat berubah menjadi doktrin. Dalam kasus Uzair, ungkapan pujian dan kekaguman berubah menjadi klaim keturunan ilahi. Menurut ulama Islam, kesalahan ini menjadi bukti bahwa agama tanpa penjagaan wahyu yang terpelihara akan mudah tergelincir ke dalam mitologi. Al-Quran datang sebagai korektor yang memisahkan antara sejarah manusia dan hakikat ketuhanan. Dalam diskursus Kristen, keberadaan Uzair yang dipandang hanya sebagai imam dianggap tidak menimbulkan persoalan teologis. Namun, para pemikir Muslim melihat ada masalah mendasar, yaitu pengabaian tanggung jawab untuk mengoreksi kesesatan akidah umat sebelumnya. Islam tidak mengajarkan sikap netral terhadap kemusyrikan. Diam terhadap klaim ketuhanan manusia dinilai sebagai bentuk pembiaran yang berbahaya. Oleh karena itu, Islam menegur baik Yahudi yang mengangkat Uzair maupun Kristen yang memilih meredam isu tersebut. Para ulama Islam juga menolak anggapan bahwa pembahasan Uzair hanyalah polemik masa lalu yang tidak relevan. Justru, menurut mereka, pola pikir yang melahirkan keyakinan tersebut masih hidup hingga hari ini. Ketika tokoh agama dianggap tidak mungkin salah, ketika ucapannya ditempatkan di atas wahyu, atau ketika keberkahan diyakini bersumber dari manusia, maka akar masalahnya sama. Kisah Uzair dijadikan rujukan oleh ilmuwan Muslim untuk membongkar akar penyimpangan tersebut sejak dini. Lebih jauh lagi,
bantahan Islam terhadap klaim ketuhanan Uzair menunjukkan konsistensi prinsip bahwa seluruh nabi dan orang saleh memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah sebagai hamba. Tidak ada garis keturunan ilahi, tidak ada unsur Tuhan yang menitis pada manusia, dan tidak ada manusia yang berbagi sifat ketuhanan. Semua keutamaan berasal dari ketaatan, bukan dari esensi ilahi. Inilah pembeda mendasar Islam dari tradisi keagamaan lain. Dengan pendekatan tersebut, Islam tidak hanya menolak klaim yang keliru, tetapi juga membangun kerangka berpikir yang melindungi akal dan iman manusia. Uzair dijadikan contoh bagaimana ilmu dan jasa besar tidak boleh menjadi alasan untuk melampaui batas tauhid. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa kemuliaan sejati seorang hamba terletak pada pengakuannya sebagai makhluk yang lemah di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Pesan inilah yang terus diulang Al-Quran agar manusia tidak kembali terjerumus ke dalam kesalahan yang sama sebagaimana umat-umat terdahulu. Dalam kerangka pemikiran Islam, persoalan Uzair juga dipandang sebagai bukti nyata bagaimana penyimpangan akidah seringkali berawal dari kegagalan menjaga jarak antara penghormatan dan pengabdian. Para sarjana Muslim menjelaskan bahwa setiap agama memiliki figur sentral, namun Islam membangun sistem keimanan yang menutup pintu pengultusan sejak dari fondasinya. Tidak ada tokoh yang kebal dari kritik, tidak ada manusia yang ucapannya disetarakan dengan firman Tuhan. Ketika prinsip ini diabaikan, maka agama berubah menjadi tradisi personal yang bergantung pada figur, bukan pada kebenaran mutlak. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa klaim tentang Uzair mencerminkan kerusakan metodologi dalam memahami wahyu. Dalam Islam, wahyu bersifat terjaga baik lafaz maupun maknanya sehingga tidak bergantung pada satu orang penyampai setelah Rasul terakhir. Sebaliknya, dalam tradisi Yahudi, peran tokoh seperti Uzair menjadi sangat dominan karena teks suci mengalami fase kehilangan dan rekonstruksi. Ketergantungan berlebihan pada satu figur inilah yang menurut ulama Islam membuka jalan menuju pengkudusan manusia. Bantahan Islam juga menyentuh aspek rasional. Para pemikir Muslim menegaskan bahwa menisbatkan anak kepada Tuhan mengandung konsekuensi logis yang bertentangan dengan konsep keesaan. Anak mengisyaratkan kebutuhan asal-usul dan keserupaan. Semua sifat ini mustahil bagi Tuhan yang Maha Sempurna. Oleh sebab itu, klaim apapun yang menyatakan hubungan biologis atau esensial antara Tuhan dan manusia dinilai tidak masuk akal sekaligus merusak kemurnian iman. Dalam tradisi keilmuan Islam, kisah Uzair sering dijadikan contoh dalam pembahasan penyimpangan umat terdahulu, bukan untuk merendahkan, tetapi untuk memperingatkan. Para ulama menegaskan bahwa Al-Quran tidak mengungkap kesalahan suatu kaum, kecuali agar manusia lain tidak mengulanginya. Dengan membaca kisah ini, seorang Muslim diingatkan untuk selalu mengembalikan segala bentuk kekaguman kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ilmu kesalehan dan jasa besar tetap berada dalam koridor kehambaan. Para ilmuwan Muslim juga mengkritik kecenderungan sebagian kalangan modern yang menafsirkan ajaran agama hanya sebagai simbol budaya. Pendekatan ini menurut mereka berbahaya karena menghilangkan batas tegas antara benar dan salah dalam akidah. Dalam kasus Uzair, upaya menjadikannya sekadar simbol sejarah dianggap mengaburkan kesalahan mendasar yang pernah terjadi. Islam menolak relativisasi iman karena kebenaran tidak berubah oleh waktu atau konteks sosial. Akhirnya, keseluruhan bantahan Islam terhadap pandangan Yahudi dan sikap Kristen dalam persoalan Uzair bermuara pada satu tujuan: menjaga kemurnian hubungan antara manusia dan Tuhan. Tidak ada perantara ilahi dalam bentuk manusia, tidak ada darah suci, dan tidak ada tokoh yang membawa unsur ketuhanan. Semua manusia berdiri setara sebagai hamba yang membutuhkan petunjuk. Dengan prinsip ini, Islam mengajak manusia keluar dari bayang-bayang pengultusan
dan kembali kepada penyembahan murni kepada Allah yang Maha Esa, yang tidak bergantung pada siapapun dan tidak diserupakan dengan makhluk apapun. Dari sudut pandang pendidikan keimanan, para pemikir Muslim melihat persoalan Uzair sebagai pelajaran tentang bagaimana krisis otoritas dapat melahirkan keyakinan menyimpang. Ketika hukum Tuhan tidak lagi menjadi rujukan utama, maka manusia mulai mencari figur pengganti yang dianggap mampu memberi kepastian rohani. Dalam kondisi seperti itu, tokoh yang memiliki pengetahuan luas dan pengaruh sosial besar berpotensi dijadikan sandaran iman. Para ulama Islam menegaskan bahwa iman yang bergantung pada manusia akan rapuh karena manusia sendiri terbatas dan fana. Dalam literatur Islam, kisah Uzair juga digunakan untuk menjelaskan bahaya pencampuran antara sejarah dan akidah. Sejarah mencatat peran besar seseorang dalam suatu komunitas, tetapi akidah menetapkan batas tegas tentang siapa yang berhak disembah. Ketika peran sejarah diangkat menjadi dasar keyakinan, maka agama kehilangan kemurniannya. Islam memisahkan dengan jelas antara penghargaan terhadap jasa dan penetapan keyakinan. Uzair dihargai karena ilmunya, namun keyakinan tetap diarahkan sepenuhnya kepada Allah. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa sikap sebagian kalangan Kristen yang tidak menjadikan isu Uzair sebagai peringatan teologis menunjukkan kelemahan dalam menjaga kesinambungan tauhid para nabi. Dalam pandangan Islam, semua nabi membawa pesan yang sama tentang keesaan Tuhan. Mengabaikan penyimpangan umat sebelumnya berarti memutus rantai peringatan yang seharusnya saling menguatkan. Islam justru mengaitkan kesalahan masa lalu dengan tantangan iman masa kini agar manusia tetap waspada. Bantahan Islam terhadap klaim ketuhanan manusia juga berkaitan dengan konsep keadilan ilahi. Jika ada manusia yang memiliki kedudukan ilahi, maka hukum Tuhan akan menjadi eksklusif dan tidak setara. Islam menolak segala bentuk hierarki spiritual yang berbasis esensi. Kemuliaan hanya diukur dari ketakwaan, bukan dari status suci bawaan. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi gagasan bahwa Uzair atau siapapun memiliki hubungan khusus yang bersifat ilahi. Para pemikir Muslim juga menekankan bahwa kesalahan akidah sering diwariskan melalui tradisi, bukan melalui kajian kritis. Keyakinan yang diterima turun-temurun cenderung tidak dipertanyakan. Kasus Uzair menjadi contoh bagaimana tradisi dapat mengalahkan ajaran para nabi jika tidak disaring dengan wahyu yang terjaga. Al-Quran berfungsi sebagai standar yang membongkar keyakinan lama yang tidak sejalan dengan tauhid. Dalam konteks ini, Islam tampil sebagai agama yang mengajak manusia berpikir jernih sekaligus tunduk kepada kebenaran wahyu. Tidak ada ruang bagi romantisasi tokoh hingga menutup mata terhadap batas kehambaan. Uzair tetap berada dalam posisi sebagai manusia yang diberi nikmat ilmu dan kedudukan terhormat, namun tidak lebih dari itu. Setiap upaya mengangkatnya ke tingkat ketuhanan dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap pesan para nabi. Dengan demikian, kelanjutan pembahasan tentang Uzair menegaskan bahwa inti bantahan ilmuwan Muslim bukan terletak pada polemik antar agama semata, melainkan pada perlindungan iman manusia dari penyimpangan yang halus namun berbahaya. Islam mengajarkan bahwa keselamatan rohani hanya dapat dicapai dengan menyucikan keyakinan dari segala bentuk pengultusan makhluk. Pesan ini melampaui ruang dan waktu dan tetap relevan selama manusia masih cenderung mengagungkan sesama manusia melebihi batas yang ditetapkan oleh Tuhan.